got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Definisi kelompok. Menurut Robbins dan Judge, tahun 2019, kelompok didefinisikan sebagai dua individual atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok dapat bersifat formal atau informal. Sebuah kelompok formal didefinisikan melalui keberadaan struktur organisasi dengan pengasaan kerja yang ditetapkan untuk menentukan tugas-tugas. Dalam kelompok formal, perilaku anggota tim yang terlibat akan ditetapkan oleh dan diarahkan menuju tujuan-tujuan organisasi. Menurut Joseph De Vito tahun 1997, kelompok adalah sekumpulan individu yang berhubungan satu sama lain yang memiliki tujuan bersama dan adanya organisasi atau struktur di antara mereka. Di dalam kelompok dikembangkan norma-norma yang dianggap sebagai dasar berperilaku anggotanya. Klarifikasi kelompok. Menurut Robbins dan Judge, kelompok dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelompok yang bersifat formal merupakan suatu kelompok kerja yang ditetapkan dan didefinisikan oleh struktur organisasi. Perilaku anggota tim yang terlibat akan ditetapkan oleh dan diarahkan menuju tujuan-tujuan organisasi. Kelompok bersifat informal merupakan suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau organisasional. Kelompok informal adalah susunan yang terbentuk secara alamiah dalam lingkungan kerja yang nampak sebagai tanggapan atas kebutuhan kontak sosial. Teori identitas sosial menerangkan bahwa orang-orang memiliki reaksi emosional pada kegagalan atau keberhasilan dari kelompok mereka, karena penghargaan diri terikat ke dalam kinerja kelompok. Ketika kelompok kita melakukan dengan baik, sikap kita akan mencerminkan kegembiraan kemenangan dan harga diri akan meningkat. Ketika kelompok kita melakukan dengan buruk, kita akan merasa kesal dengan diri sendiri, atau bahkan mungkin kita akan menolak bagian tersebut dari identitas kita. Identitas sosial bahkan dapat mengarahkan orang-orang untuk mengalami kesenangan setelah melihat kelompok lainnya menderita. Beberapa karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang. Yang pertama, kesamaan. Orang-orang yang memiliki nilai atau karakteristik yang sama sebagaimana para anggota lainnya dari organisasi mereka memiliki level identifikasi kelompok yang lebih tinggi. Misalnya kesamaan demografi, kesamaan nasib, kesamaan profesi, dan lain-lain. 2. Keunikan. Orang-orang yang lebih cenderung memperhatikan identitas yang memperlihatkan bagaimana mereka berbeda dari kelompok lainnya. Misalnya, dokter hewan akan memiliki karakteristik lebih unik daripada dokter umum. Yang ketiga, status. Oleh karena orang-orang menggunakan identitas untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan meningkatkan penghargaan diri. Yang keempat, penurunan yang tidak pasti. Keanggotaan dalam sebuah kelompok juga membantu beberapa orang memahami siapa mereka dan bagaimana menyesuaikan diri ke dalam dunia. Tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Tahap membentuk atau forming stage. Tahap membentuk atau forming stage digolongkan sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Tahap ini akan selesai ketika para anggota mulai berpikir bahwa dirinya sendiri sebagai bagian dari sebuah kelompok. B. Tahap mempeributkan atau storming stage. Tahap mempeributkan atau storming stage adalah salah satu konflik antar kelompok. Para anggota menerima keberadaan kelompok, tetapi menentang hambatan yang memaksakan pada individualitas. Ketika tahap ini selesai, akan terdapat suatu hierarki kepemimpinan yang relatif jelas di dalam kelompok. C. Tahap menyusun norma atau norming stage. Tahap menyusun norma atau norming stage ini selesai ketika struktur kelompok mengeras dan kelompok telah berasimilasi sebagai serangkaian ekspektasi umum mengenai apa yang mendefinisikan perilaku anggota yang benar. D. Tahap keempat adalah mengerjakan performing. Tahap keempat adalah mengerjakan performing. Struktur pada poin ini sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari mengenal dan memahami satu sama lain hingga mengerjakan tugas yang ada.
Tahap membubarkan atau adjourning stage. Tahap membubarkan atau adjourning stage adalah tahap untuk mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Kelompok kerja memiliki properti yang membentuk perilaku para anggota dan membantu menjelaskan serta memprediksi perilaku individu di dalam kelompok seperti kinerja kelompok itu sendiri. Properti tersebut antara lain A. Peran. Peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Ada berbagai macam instrumen peran dalam kelompok antara lain. Yang pertama yaitu persepsi peran atau role perception adalah suatu sudut pandang individu mengenal bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang kedua yaitu ekspektasi peran atau role expectation adalah bagaimana yang lainnya meyakini seseorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang ketiga, konflik peran atau role konflik adalah suatu situasi yang mana individu diharapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda. Yang B. Norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok yang meliputi satu, kepatuhan atau conformity adalah penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok. Kelompok dapat memberikan tekanan yang kuat kepada individu untuk mengubah tingkah laku dan perilaku mereka sehingga sesuatu dengan standar kelompok. Yang kedua, perilaku menyimpang di tempat kerja atau defining workplace behavior adalah perilaku bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Juga dinamakan perilaku antisosial atau ketidaksopanan di tempat kerja. Yang ketiga yaitu status adalah suatu posisi didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Teori karakteristik status atau status karakteristik teori adalah suatu teori yang menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam karakteristik status akan menciptakan hierarki status hal-hal yang menentukan status antara lain di dalam kelompok. Yang pertama, kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan yang kelompok. Yang ketiga, karakteristik pribadi individu. 4. Sasaran. Satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial atau social loving adalah kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika kerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Kekompakan atau kohesianis adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Kekompakan juga mempengaruhi produktivitas kelompok. Berbagai riset menunjukkan bahwa hubungan antara kekompakan dan produktivitas kelompok bergantung pada norma yang terkait kerja kelompok. Pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok ini memiliki ketiga. Yang pertama, kelompok versus individu. Kelompok merupakan kendaraan yang sempurna untuk mengerjakan beberapa langkah dalam proses pengambilan keputusan dan menawarkan keduanya baik luas dan mendalamnya input bagi pengumpulan informasi. Jika para anggota kelompok memiliki keragaman latar belakang, maka alternatif yang dihasilkan menjadi lebih ekstensif dan analisis menjadi sangat penting. Ketika solusi final telah disetujui, terdapat lebih banyak orang dalam suatu keputusan kelompok mendukung dan mengimplementasikannya. Dan yang kedua, pemikiran dan pergeseran kelompok. Pemikiran kelompok adalah suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas rangkaian alternatif tindakan. Sedangkan pergeseran kelompok merupakan suatu perubahan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil seorang anggota dalam kelompok. Pergeseran dapat mengarah pada penyelamatan atau risiko yang lebih besar, tetapi umumnya mengarah pada versi yang lebih ekstrim atas posisi awal kelompok.
Pergeseran kelompok atau polarisasi kelompok. Terdapat perbedaan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu dari para anggota kelompok. Dan yang ketiga, ada teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Kelompok yang berinteraksi adalah kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi berhadapan muka satu dengan yang lainnya. Teknik kelompok nominal adalah suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Secara spesifik, permasalahan dihadirkan dan kemudian kelompok akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum pembahasan dimulai. Sebelum pembahasan dimulai, setiap anggota secara independen menulis gagasan-gagasan atas permasalahan. Dan yang kedua, setelah periode hening. Setelah periode hening, masing-masing anggota akan menghadirkan salah satu gagasan kepada kelompok. Tidak ada pembahasan yang dilakukan hingga seluruh gagasan telah dihadirkan dan dicatat. Dan yang ketiga, kelompok membahas gagasan-gagasan untuk menjernihkan dan mengevaluasinya. Dan yang terakhir, masing-masing anggota kelompok dengan diam dan independen memperingatkan sesuatu urutan gagasan. Gagasan dengan peringatan keseluruhan yang tertinggi akan menentukan keputusan final. Konflik kelompok. Menurut Davis and Newstern tahun 1985, konflik timbul dari ketidaksepakatan atas tujuan yang perlu dicapai atau metode yang digunakan untuk mencapainya. Tidak seluruh konflik menyebabkan kerugian. Ada juga konflik yang merangsang keselamatan. Salah satu keselamatan yang dapat diambil adalah orang-orang yang akan terangsang untuk mencapai pendekatan demi memperoleh hasil yang lebih baik. Manfaat lainnya dari konflik adalah masalah yang tadinya tersembunyi dapat diangkat ke permukaan untuk ditanggulangi atau ditangani. Perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja adalah kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individunya. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa tim kerja merupakan bagian dari kelompok kerja. Tim dibangun untuk kebermanfaatan atau simbolis pada interaksi antar anggota. Tipe-tipe tim kerja. Menurut Robbins and Judge, terdapat 4 tim kerja yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan secara luas kinerja. Antara lain, yaitu yang pertama, tim kerja penyelesai masalah. Tim kerja penyelesai masalah merupakan kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 sampai 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk mendiskusikan berbagai cara peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim kerja yang mengelola diri sendiri. Tim kerja yang mengelola diri sendiri merupakan sebuah tim yang benar-benar otonom yang tidak hanya bisa menyelesaikan berbagai masalah, tetapi juga mengimplementasikan berbagai solusi-solusi dan berbagai tanggung jawab penuh atas hasil-hasilnya. Dan yang ketiga, tim kerja lintas fungsional. Tim kerja lintas fungsional merupakan karyawan yang berasal dari tingkat hierarki yang kurang lebih sama, tetapi dari berbagai bidang pekerjaan yang berbeda, yang berkumpul untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dan yang terakhir ada tim kerja virtual. Tim kerja virtual merupakan yang menggunakan teknologi komputer untuk menyatukan anggota-anggota yang terpisah
secara fisik guna mencapai tujuan bersama. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah kelompok didefinisikan sebagai dua individual atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal yang merupakan suatu kelompok kerja yang ditetapkan dan didefinisikan oleh struktur organisasi, dan kelompok informal yang merupakan suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturalnya secara formal maupun organisasional. Kerja kelompok adalah kerja kelompok yang berinteraksi, terutama untuk berbagi informasi dan mengambilkan keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja adalah kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah individu. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa tim kerja merupakan bagian dari kelompok kerja. Tim dibangun untuk kebermanfaatan atau simbolis pada interaksi antara anggota, sehingga untuk membentuk tim kerja yang efektif perlu dilakukan langkah-langkah penelahan sebuah kelompok yang akan menjadi embrio sebuah tim kerja yang efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi.